Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، alhamdulillah, kembali kita bertemu di tempat ini untuk melanjutkan kajian kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada poin yang ke-96. Kata pengarang, yaitu Imam Al-Barbahari, wa'lam anna al-mut'ata mut'atan nisa wal istihlali haramun ila yaumil qiyamah. Ketahuilah bahwa nikah mut'ah, begitu juga dengan nikah istihlal, adalah haram hingga hari kiamat. Kaum muslimin, pengarang menyinggung tentang pernikahan mut'ah juga dengan istihlal. Al-istihlal akan kita jelaskan apa itu istihlal dan apa itu mut'ah. Pernikahan mut'ah, kaum muslimin, sebenarnya ada dalam ranah fikih. Namun pengarang menyebutkan persoalan mut'ah dalam kitabnya ini karena ada kaitannya dengan akidah, yakni persoalan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikah mut'ah adalah seseorang menikah dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu, 2, 3, 4, 5 hari atau beberapa pekan, dengan suatu pemberian kepadanya, bisa berupa uang, pakaian, makanan, atau semisalnya. Dan jika berakhir masa perjanjian, maka berakhir pula pernikahan tersebut tanpa harus ditutup dengan talak. Nah, ini nikah mut'ah. Dan nikah mut'ah ini itu tidak diharuskan menggunakan wali dan saksi, dan juga mahar pun sebenarnya tidak wajib, kecuali jika ada perjanjian di antara keduanya. Juga bahwa pernikahan mut'ah ini tidak ada iddah seperti yang kita kenal. Yang ada adalah istibra, ya, cukup satu kali
haid, lalu kemudian ia bisa menikah lagi dengan yang lainnya. Baik, tentang nikah mut'ah ini pernah dihalalkan di awal-awal Islam, lalu kemudian dihalalkan, lalu kemudian diharamkan, lalu kemudian dihalalkan kembali di awal-awal hijrah, lalu setelah itu diharamkan hingga hari kiamat. Ya, ada beberapa riwayat tentang itu, tentang berapa kali mut'ah dilakukan atau diizinkan dan berapa kali mut'ah diharamkan. Tetapi banyak riwayat-riwayat yang terkait dengan itu adalah lemah. Dengan demikian kita katakan bahwa diizinkan 2 kali lalu kemudian diharamkan kedua kalinya. Di antara hadis-hadis yang tidak membenarkan atau mengharamkan pernikahan mut'ah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sabara al-Juhani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inni qad kuntu azintu lakum fil istimta' minan nisa. Dulu aku pernah mengizinkan kepada kalian untuk beristimta', yaitu nikah mut'ah dengan wanita. Ya, karena adanya kebutuhan yang mendesak, di mana pasukan-pasukan kaum muslimin jauh dari istri dan mereka ada di medan perang yang begitu lama, dan Nabi SAW mengizinkan mereka untuk nikah mut'ah. Wa inna Allah qad harrama dhalik ila yaumil qiyamah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan itu hingga hari kiamat. Jadi sudah paten pengharamannya hingga hari kiamat. Faman kana indahu syai'un min hadhihi an-nisa allati yatamatta', barang siapa yang mempunyai sesuatu pada mereka yang ia berikan sebagai upah pernikahan, sudah terlanjur dia memberi sesuatu kepada wanita yang dimut'ahnya, falyukhalli sabilaha, maka hendaklah ia melempangkan jalan wanita ini, alias lepaskan wanita ini, lepaskan wanita tersebut sekalipun sudah ada pemberian kepadanya. Ya, baik. Kata Sabarah, falam akhruj hatta harramaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya belum sempat keluar alias belum menyelesaikan urusan ini hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan nikah mut'ah, dan pengharamannya hingga hari kiamat. Begitu juga hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Ingat, diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, di mana Ali berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atin nisa yaum Khaybar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan atau melarang nikah mut'ah pada peristiwa perang Khaybar. Wa an akli luhumil humuril insiyah, dan juga Nabi melarang makan daging keledai negeri, ya, keledai jinak. Baik kaum muslimin, ini hadis diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, dan kita sudah sama tahu bahwa mereka yang menghalalkan nikah mut'ah ini adalah orang-orang Syiah. Ya. Mereka adalah kaum yang menganggap bahwa nikah mut'ah ini adalah halal. Ya. Padahal nikah mut'ah ini kaum muslimin ini adalah pasti haramnya berdasarkan hadis sahih yang kita sampaikan tadi. Ya.
bahkan juga ijma' ulama sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Munzir bahwa nikah mut'ah adalah hal yang disepakati keharamannya oleh para ulama. Baik, memang tentang nikah mut'ah ini ada pembincangan di antara ulama. Baik, tetapi apa yang kita katakan bahwa ini adalah haram, maka inilah pendapat yang benar berdasarkan hadis yang sahih. Dan ini benar-benar zina yang berbungkus dengan istilah mut'ah. Ya, ada banyak hadis yang menyebutkan bahwa pernikahan tanpa wali maka pernikahannya adalah batil. Pernikahan tanpa wali dan tanpa saksi pernikahannya batil. Bahkan dianggap sebagai zina. Ya, dianggap sebagai zina. Dalam Islam, seseorang jika menikah itu tidak ada batas waktu. Ya, di mana nikah mut'ah ini sudah ditentukan batas waktunya. 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ini membedakan pernikahan dengan pernikahan ahli sunnah wal jamaah. Dan ketika berakhir begitu saja. Jika pernikahan mut'ah berakhir begitu saja. Sementara dalam Islam ada yang disebut dengan talak. Jadi kaum muslimin, inilah hakikat daripada zina. Ya. Baik. Sebagian ulama ada yang membenarkan dari kalangan ahli sunnah. Ini ketika masuk dalam ranah fikih yang membenarkan adanya nikah mut'ah. Bahkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa nikah mut'ah ini dikembalikan hukumnya kepada penguasa. Jika penguasa mengatakan halal, bisa menjadi halal karena kondisi tertentu, dan jika penguasa mengatakan haram, menjadi haram dalam kondisi tertentu. Namun para peneliti mengatakan bahwa di akhir-akhir Ibnu Abbas kehidupannya, akhir hayatnya, berpendapat bahwa nikah mut'ah itu adalah haram. Seandainya pun Ibnu Abbas sahih berpendapat demikian, namun ini menyelisih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi tidak sampai kepada beliau tentang larangan itu, dan juga ini menyelisih sahabat Nabi yang lain. Mari kita simak dialog antara Abdullah bin Zubair dengan Ibnu Abbas dalam riwayat Muslim. Dari Abdullah bin Zubair, qama bi Makkah. Abdullah bin Zubair pernah menyampaikan pesan atau berkhutbah di Makkah, dan ketika itu Abdullah bin Zubair adalah penguasa. Faqala inna nasan a'ma Allahu qulubahum kama a'ma absarahum. Sesungguhnya ada sekelompok manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala butakan hati mereka sebagaimana Allah butakan mata mereka. Ketika itu ada Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas beliau mengalami kebutaan di akhir-akhir hidupnya. Jadi Ibnu Abbas ada ketika itu. Yuftuna bil mut'ah. Mereka ini berfatwa akan kebolehan nikah mut'ah. Yu'arridu bi rajulin. Lalu ada yang mengkritisi perkataan Abdullah bin Zubair, dan ia berseru, faqala innaka lajilfun jaf. Kata Ibnu Abbas, innaka lajilfun jaf. Kamu ini minim pemahaman namun berwatak keras. Fala umri laqad kanatil mut'atu tuf'alu ala ahdi imamil muttaqin. Sesungguhnya demi Allah, nikah mut'ah itu pernah dilakukan di masa Imam al-Muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Zubair, Abdullah bin Zubair?
Jarrib binafsik. Kalau begitu, cobalah kalau kau mau. Fa wallahi la in fa'altaha, demi Allah jika engkau melakukannya, la arjumannaka bi ahjarik, maka aku akan merajam kamu dengan batu-batu yang ada di sekitarmu. Ya, alias bahwa Abdullah bin Zubair menganggap bahwa orang yang melakukan mut'ah, dia ini sama dengan zina yang berhak untuk dirajam. Ya, baik. Jadi seandainya pun ini benar dari pendapat Ibnu Abbas, tetapi kaum muslimin, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah selalu didahulukan dari semua pendapat-pendapat yang ada. Apalagi ya, Abdullah bin Zubair ini secara tegas mengatakan hal tersebut, yang dia juga merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kesimpulannya bahwa nikah mut'ah itu adalah haram. Nikah mut'ah itu adalah haram, dan menganggapnya sebagai sesuatu yang halal ini adalah penyimpangan. Ya, ini adalah penyimpangan. Oleh karena itu pengarang memasukkan hal ini dalam pembahasan Syarh Sunnah, dalam pembahasan manhaj kita ini, ya, untuk memberi kita peringatan bahwa jika ada kaum yang menghalalkan nikah mut'ah, maka sesungguhnya kaum ini berikut dengan pemahamannya dan kelompoknya adalah menyimpang. Itu pasti menyimpang karena menyelisihi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga menyelisihi para sahabat dan juga ijma' ulama. Kaum muslimin, sebagian orang berkata, dikarenakan orang-orang Syiah menciderai kehormatan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, yang menuduh Aisyah sebagai pelacur, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada orang-orang Syiah. Dengan apa? Dengan kehormatan-kehormatan mereka juga yang tercederai sebagai balasan akibat tindakan mereka yang menuduh istri Nabi sebagai wanita pezina, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Al-jaza'u min jinsil amal. Sehingga akhirnya apa? Zina ini pun menyebar di tengah-tengah mereka. Ya. Zina menyebar di tengah-tengah mereka. Ya. Baik. Demikian tentang nikah mut'ah. Wal istihlal. Ini sisi yang kedua. Wal istihlal, begitu juga istihlal diharamkan hingga hari kiamat. Istihlal kaum muslimin, yaitu menikahi seorang perempuan yang telah ditalak 3 oleh suami sebelumnya, dengan niat bukan untuk membina rumah tangga. Niatnya hanya untuk menceraikan perempuan tersebut agar suami yang pertama bisa kembali membina rumah tangga dengan istrinya tersebut. Ya. Ini kaum muslimin adalah haram hukumnya, bahkan masuk dalam kategori dosa besar. Ya. Ini dilakukan oleh orang terdahulu, bahkan orang sekarang pun ada yang melakukan hal tersebut. Yakni seorang suami kalau sudah mencerai istrinya untuk yang ketiga kalinya, ya, talak itu cuma 2 kali yang masih memungkinkan seseorang kembali. Namun ketika seorang suami sudah mentalak istrinya untuk yang ketiga kali, maka ia sudah tidak bisa kembali kecuali satu syarat: apabila istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain, lalu kemudian dalam pernikahan tersebut terjadi perceraian, ya, lalu sang istri dicerai, maka suami yang dulu bisa kembali menikahi sang istri. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada orang yang nekat mengatur hal ini, ya, dia nekat mengaturnya dengan cara apa kaum muslimin? Dia membayar laki-laki lain untuk menyuruh, ya, dengan berpesan untuk menikahi istrinya, mantan istrinya, tapi dengan syarat setelah itu diceraikan. Ini tidak diperbolehkan dan ini masuk dalam kategori dosa besar.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-muhallil. Allah melaknat al-muhallil, ya, wal muhallalah, dan muhallallah. Muhallallah itu adalah mantan suami yang meminta kepada laki-laki lain untuk menikahi istrinya, mantan istrinya, yang disebut dengan al-muhallil. Ini haram hukumnya kaum muslimin, dan ini diharamkan hingga hari kiamat. Baik. Kemudian kaum muslimin, kita masuk pada poin berikutnya. Poin yang ke-97. Wa'arif li Bani Hashim fadlahum li qarabatihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenalilah akan keutamaan yang dimiliki oleh Banu Hashim, anak keturunan Bani Hashim. Jazakumullah khair. Lantaran mereka memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, di sini pengarang masuk dalam tema untuk menghormati hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah menghormati dan mengagungkan keluarga yang beliau miliki. Dan kaum muslimin, bahwa hak seorang muslim dengan muslim lainnya itu bertingkat-tingkat. Ada hak muslim secara umum, ada hak muslim secara khusus, dan ada hak muslim yang lebih khusus dari hanya sekedar khusus. Ya, ini berbicara tentang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang, kenalilah akan keutamaan yang dimiliki oleh Bani Hashim, anak keturunan Bani Hashim, karena mereka memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hashim ini kaum muslimin, Hashim dia adalah salah satu putra dari Abdul Manaf. Salah satu putra Abdul Manaf yang merupakan buyut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Manaf itu memiliki 4 anak. Satu Hashim yang merupakan kakek Nabi, kakek buyut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada namanya Abdus Syam. Abdus Syam ini buyutnya Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian ada Naufal, anak yang ketiga. Naufal ini merupakan buyutnya Hakim bin Hizam dan juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada Abdul Uzza. Ada Abdul Uzza. Baik. Di sini pengarang secara khusus menyebut Bani Hashim. Lantaran kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari keturunan Hisham. Jadi dari 4 putranya Abdul Manaf, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dari keturunan Hisham, bukan dari Abdul Syam, bukan dari Naufal, dan bukan dari Abdul Uzza. Baik. Adapun anak-anak Hisham ada 4. Ya. Anak-anak Hisham ada 4. Satu namanya Asad, Asad bin Hisham. Yang kedua Saifi bin Hisham. Yang ketiga Nadlah, dan yang keempat Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Dari 4 anak Abdul Muttalib ini, hanya satu yang memiliki keturunan, yaitu Abdul Muttalib. Adapun Saifi, Asad, dan Nadlah tidak memiliki keturunan. Baik, kaum muslimin. Lalu setelah itu kita turun untuk anak-anak Abdul Muttalib. Anak-anak Abdul Muttalib ada 10. Di antaranya adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau memiliki 8 anak.
Kemudian Abu Lahab. Abu Lahab memiliki 3 anak. Kemudian Abu Talib. Abu Talib memiliki 4 anak. Haris memiliki 4 anak. Kemudian Hamzah. Lalu kemudian Abdullah, yaitu ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ayah Nabi dengan Abu Lahab itu saudara. Ya, saudara, berarti itu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik kaum muslimin. Di sini pengarang mengatakan, kenalilah keutamaan dari Bani Hashim. Kenalilah keutamaan dari Bani Hashim, anak keturunan Bani Hashim. Dan kaum muslimin, ahlul bait itu, yang dimana kita diminta untuk menghormati dan mengagungkan ahlul bait, menurut pendapat yang unggul, selain istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan anak-anaknya, ya, karena ada sebagian orang, ya, apalagi orang-orang Syiah, tidak menghitung istri-istri Nabi sebagai ahlul bait. Tapi yang benar, ini kesimpulan bahwa ahlul bait, ya, ini selain istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan anak-anaknya. Yang kedua adalah Banu Hashim, anak-anaknya Banu Hashim, dan Banu Abdul Muttalib, dan anak-anaknya Abdul Muttalib. Jadi di atasnya Hashim, yaitu Abdul Manaf, yang nanti ada 4, lalu kemudian lari ke Utsman bin Affan, Hakim bin Hizam, ya, itu bukan dari Bani Hashim, ya. Jadi hanya sebatas Banu Hashim ke bawah. Hashim tidak memiliki anak 4, tetapi yang lain tidak memiliki keturunan, melainkan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib nanti ada 10, masing-masing juga nanti memiliki banyak anak. Nah, semua keturunan Bani Abdul Muttalib ini, anak Abdul Muttalib, maka mereka semua itu adalah ahlul bait. Ya, jelas sampai di situ ya. Ya, supaya kita tidak sekedar meraba-raba ahlul bait ini yang mana sih? Sering-sering disebut ahlul bait. Ya, baik. Kemudian kaum muslimin, tentang keutamaan mereka, yaitu kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah berfirman, La as'alukum alaihi ajran. Aku ini tidak meminta upah kepada kalian terhadap seruan dan dakwahku kepada kalian, illal mawaddah fil qurba, kecuali kasih sayang pada kekerabatan. Ya, ini kecuali hak kasih sayang yang Anda berikan kepada kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Ya. Jadi Ibrahim melahirkan Ismail, ya, yang kemudian nanti muncul bangsa Arab, itu melahirkan Nabat seterusnya, keturunan sampai sekian, hingga nanti ada namanya Kinanah. Jadi anak cucunya Ismail ada yang nanti bernama Kinanah. Kinanah nanti memiliki beberapa anak dan masing-masing memiliki kabilah. Nah, baik. Di sini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Wastafa Quraisy min Kinanah. Dari sekian banyak keturunan Kinanah, Allah memilih Quraisy dari Kinanah. Quraisy ini adalah Fihri. Ya, Quraisy Fihri. Dia adalah nama. Ya, dia adalah nama dari keturunan Kinanah. Dari anak cucu Kinanah. Ya. Kemudian Quraisy, ya, memiliki keturunan-keturunan. Ada banyak suku-suku yang lahir, ya, ada banyak klan-klan yang dibawa
Quraisy. Kemudian Nabi bersabda, wastafa min Quraisy Bani Hashim. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih anak-anak Hashim dari keturunan Quraisy. Ya. Kemudian wastafani dari anak-anak keturunan Hashim Abdul Muttalib yang memiliki 10 anak. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih aku dari anak-anak Bani Hashim, dari keturunan Bani Hashim. Ya. Jadi bangsa Arab, lalu kemudian Kinanah, lebih khusus lagi Quraisy, lebih khusus lagi Bani Hashim, lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi di puncak keistimewaannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Kemudian kaum muslimin, hadis yang lain, qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangan Allah, la qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila min qarabati. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku lebih senang menyambung hubungan dengan kerabat Rasulullah dibanding dengan kerabatku sendiri. Ini adalah penghormatan dan pengagungan terhadap kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga berkata, urqubu Muhammadan fi ahli baitihi. Jagalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menjaga keluarga beliau ahlul bait. Ya. Apakah ahlul bait ini sudah punah? Tidak, kaum muslimin. Ya. Ahlul bait ini belum punah. Mereka beranak pinak dan juga mereka berkembang. Ya. Dari pernikahan Ali dengan Fatimah, lalu kemudian lahir Hasan dan Husain. Lalu masing-masing mereka memiliki anak turunan. Nah, itulah masuk nanti dari ahlul bait. Nah, baik kaum muslimin, dalil-dalil ini menunjukkan akan keharusan kita memuliakan dan menghormati keluarga dan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlul bait. Maka siapa saja yang termasuk ahlul bait yang teguh berjalan di atas agama Islam dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia memiliki 2 hak. Mereka memiliki 2 hak. Hak yang pertama yaitu hak Islam. Ya, hak Islam itu adalah hakul muslim alal muslim, hak muslim atas muslim yang lain. Apabila berjumpa dengannya, ucapkan salam. Apabila sakit, dibesuk. Apabila minta nasihat, kasih nasihat. Ya, itu hak muslim. Dan mereka juga memiliki hak kekerabatan. Mereka memiliki hak kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memiliki 2 hak. Sama ketika kita mengatakan bahwa tetangga kita yang merupakan kerabat kita, maka dia memiliki 3 hak. Hak muslim, hak tetangga, dan hak kerabat. Kalau tetangga kita ini bukan kerabat kita, berarti dia memiliki 2 hak, yaitu hak muslim dan hak kekerabatan. Ya, hak tetangga. Nah, kalau dia bukan seorang muslim, berarti dia memiliki 1 hak, yaitu hak tetangga. Maka muslimin, jika ada ahlul bait yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka memiliki 2 hak, hak muslim dan hak kekerabatan. Baik, secara ringkas, apa hak daripada ahlul bait itu? Apa hak dari kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibebankan kepada kita yang bukan ahlul bait sebagai penghormatan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, wajib bagi kita untuk mencintai mereka.
Wajib bagi kita untuk mencintai mereka, karena hubungan kekerabatannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kaum muslimin, tentu cinta di sini bukan cinta buta. Bukan cinta buta. Tetapi cinta di sini adalah cinta di mana ketiga mereka ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting mereka beriman kepada Allah. Kalau kafir, maka tidak ada hak-hak kerabatan. Bukan bagian dari yang kita bincangkan. Yang kita bincangkan ini kerabat Nabi yang muslim. Ya. Jika mereka kaum muslimin ada dalam kebaikan, ada dalam ketaatan, ada dalam menjalankan sunnah, maka mereka adalah orang-orang yang berhak untuk dicintai. Kemudian kaum muslimin, jangan sampai kecintaan kita kepada Ahlul Bait sampai mengkultuskan mereka. Yang tidak sholat pun, ya, yang tidak sholat pun dikultuskan. Habib ini Habib, ya, walaupun tidak sholat tapi ini Habib. Ini namanya cinta buta. Cinta buta. Nabi sendiri, ya, Nabi sendiri bersabda menegur para sahabatnya. Beliau berkata, "La tatruni kama atratin nasara ibna Maryam." Janganlah kalian menyanjung aku berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara memberi penghormatan dan menyanjung putra Maryam, yaitu Isa alaihissalam. Fa inna ma'ana abdu, aku ini tidak lain adalah hambanya. Aku tidak lain adalah hamba Allah. Faqulu Abdullah wa Rasul. Ucapkan saja hamba Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi nasab ini kaum muslimin bukan objek semata untuk memberikan loyalitas dan penghormatan. Bukan objek. Ya. Jadi nasab bukan objek semata untuk memberikan penghormatan dan loyalitas kepada Ahlul Bait. Jika mereka jauh dari agama ini, mereka suka melakukan bid'ah, mereka melakukan kesyirikan yang mestinya mereka harus ada di barisan terdepan untuk mendakwakan sunnah ini, justru mereka berjalan pada arah yang sebaliknya, maka tidak ada penghormatan dan tidak ada loyalitas kepada mereka. Ya. Jadi jangan membabi buta. Wabil khusus ada banyak habib-habib yang kita kenal yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mengajak kepada umat pada kebaikan. Dia malah memiliki pemikiran liberal, mengajak kepada bid'ah, ya, menyebarkan hadis-hadis palsu, padahal ia bergelar dirinya sebagai habib, sebagai habaib. Ya. Jadi tidak benar kaum muslimin klaim orang bahwa ahli sunnah wal jamaah, wahabi, salafi ini benci dengan para habib. Ya. Ngomong kosong semua itu. Bahkan kita, jika memang betul dituduh sebagai wahabi, ada di barisan terdepan untuk mencintai Ahlul Bait. Tapi Ahlul Bait yang seperti apa? Ya. Ingat, Ahlul Bait yang seperti apa? Baik kaum muslimin, yang kedua, Ahlul Bait mendapatkan hak pembelaan dan pembebasan dari tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Semisal Ahlul Bait dituduh berzina, dituduh ini, dituduh itu, kita kaum muslimin wajib memberikan pembelaan terhadap mereka. Semisal Aisyah radhiyallahu anha yang pernah dituduh berselingkuh semisal itu. Lalu orang-orang menceritakan tentang Aisyah. Ummu Ayyub berkata kepada Abu Ayyub, "Ya, tidakkah engkau dengar tentang Aisyah di mana ada cerita miring tentangnya?" Kata Abu Ayyub, "Bu, seandainya engkau ada dalam posisi seperti itu, kira-kira mau tidak kau berselingkuh?" Katanya, "Enggak mungkin ya, enggak mungkin saya berselingkuh."
Kata Abu Ayyub, Bu, Aisyah itu lebih mulia daripada kamu, lebih suci dibandingmu. Jika engkau tidak terpikir untuk melakukan perbuatan tercela seperti itu, maka sungguh Aisyah radhiyallahu anha lebih jauh dari itu. Nah, ini pembelaan kaum muslimin kepada kehormatan ahlul bait, kehormatan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hak mereka adalah diucapkan salawat dan salam untuk mereka di saat kita berada di dalam salat kita, yaitu pada waktu tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam riwayat yang lain, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi. Jadi disebutkan ahlul bait. Kemudian hak mereka adalah mendapatkan 1/5 dari harta rampasan perang atau fai. Dan yang kelima adalah hak pengakuan bahwa nasab mereka adalah nasab yang paling mulia dan yang paling baik dibanding nasab yang kita miliki. Karena Nabi SAW bersabda, Innallaha astafani, Innallaha astafa Kinana min waladi Ismail. Allah memilih Kinana dari keturunan Ismail. Lalu Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinana. Lalu memilih Bani Hashim dari Quraisy. Lalu memilih aku dari Bani Hashim. Ini keturunan yang paling mulia, nasab yang paling mulia. Ya. Baik. Kemudian kaum muslimin, pengarang menyebutkan wa'arif fadla Quraisy wal Arab, dan kenali pula lah keutamaan orang-orang Quraisy, keutamaan suku Quraisy. Ya. Dari sekian kabilah Arab kaum muslimin, dari sekian kabilah-kabilah Arab, yang paling utama adalah kabilah Quraisy. Di antara keistimewaan kabilah Quraisy ini, bahwa ada satu dari ayat Al-Quran, dari satu surat Al-Quran yang menyebut secara khusus kabilah mereka, yaitu surat Al-Quraisy, li'ilafi Quraisy. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, Inna Quraisyan ahlu siddiqin wa amanah. Sesungguhnya Quraisy itu adalah pemilik kejujuran dan orang-orang yang amanah. Juga Nabi SAW bersabda, Al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin-pemimpin itu datang dari Quraisy. Alias apabila jadi pemimpin-pemimpin utama kaum muslimin, yaitu seorang khalifah, ya, maka dia diangkat dari Quraisy. Hadis-hadis ini menunjukkan akan keutamaan Quraisy. Kemudian kaum muslimin disebutkan wal Arab dan Arab. Kaum muslimin, kami tidak mengetahui ada hadis khusus secara langsung atau secara rinci yang menyebutkan tentang keutamaan bangsa Arab di atas bangsa-bangsa non-Arab. Ya. Jadi tidak ada hadis sahih yang menyebutkan tentang keutamaan bangsa Arab di atas bangsa non-Arab. Tidak ada. Bahkan terdapat hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan antara bangsa Arab dan non-Arab. Rasulullah bersabda, Ya ayyuhan nas, ala inna rabbakum wahidun. Sesungguhnya Tuhanmu itu satu. Wa inna abakum wahidun. Bapak kalian adalah satu. Ala la fadla li arabiyin ala a'jamiyin. Ketahuilah tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan keutamaan antara orang Arab dengan non-Arab. Tidak ada kelebihan antara Arab dengan non-Arab.
wala li ajamiyin ala arabiyyin, juga tidak ada kelebihan orang non Arab atas orang Arab. Wala al ahmar ala al aswad, juga tidak ada kelebihan orang yang berkulit putih di atas orang yang berkulit hitam. Wala al aswad ala al ahmar illa bit taqwa, kecuali ketakwaan. Kecuali ketakwaan, tidak ada yang membedakan. Hanya saja kaum muslimin, bangsa Arab ini memiliki keistimewaan yang tidak ada pada bangsa lainnya. Perlu diingat, ya, supaya tidak mereka-mereka yang non Arab untuk tidak menghina dan mencela orang-orang Arab. Ya, mereka kaum muslimin memiliki keistimewaan dibanding kita yang bukan bangsa Arab. Keistimewaan yang pertama, bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab. Yang kedua, bahwa Rasul yang terpilih, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang dari rahim bangsa Arab. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memilih bangsa Arab untuk menyampaikan risalah ini ke penjuru dunia. Mereka lah yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah ini ke seluruh penjuru dunia. Bukankah mereka seperti ini berhak untuk mendapatkan penghormatan? Bukan justru penghinaan, ya? Dan mereka yang melakukan penghinaan terhadap bangsa Arab, orang Arab, tentu adalah orang-orang yang tidak mengerti dengan agama mereka, bodoh dengan urusan agama mereka. Kaum muslimin, jadi kita hendak menegaskan bahwa ketika kita berbicara bangsa Arab, kita tidak berbicara tentang individu, tetapi ini kita berbicara tentang suku bangsa, ya. Sebab jika kita berbicara tentang individu, betapa ada banyak non Arab, ya, individu non Arab yang lebih bagus daripada orang-orang Arab, ya. Non Arab ada yang soleh, yang melebihi kesolehan orang-orang Arab. Begitu juga sebaliknya, ada banyak orang-orang Arab yang memiliki kesolehan dibanding non-Arab, ya. Jadi kita ini tidak berbicara tentang individu ketika kita menyinggung bahwa orang Arab ini memiliki keistimewaan. Baik, perlu juga diingat kaum muslimin bahwa kemuliaan di sini, ya, kemuliaan di sini ini terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ingat ini, semua ketaatan ini, semua ini kemuliaan terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Jika orang-orang Arab ini ada dalam pengingkaran, ada dalam pembangkangan, tidak taat, pelaku bid'ah dan lain sebagainya, maka ketahuilah ini tidak memiliki nilai apapun, karena sungguhnya disebutkan dalam ayat Al-Quran, inna akramakum indallah atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi Quraisy lalu Arab. Jadi Arab ini secara umum, ya, Arab ini secara umum lebih khusus ke Quraisy. Kemudian Quraisy lebih khusus kepada Bani Hashim, ya, yaitu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'al afkhadh. Begitu juga, ya, begitu juga klan-klan yang ada pada suku Quraisy dan suku-suku yang ada pada bangsa Arab perlu juga untuk dikenali, karena kaum muslimin tidak ada satupun suku atau klan di kalangan Quraisy kecuali pastilah di sana ada memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semisal kita katakan tadi bahwa di atas Hashim ada Abdul Manaf. Abdul Manaf memiliki beberapa keturunan, memiliki anak cucu, ya. Begitu juga di atasnya Abdul Manaf ada Qusay dan seterusnya. Jadi tidak ada bangsa Quraisy, melainkan di sana ada yang nyinggung, ada yang hubungannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, fa'arif qadarahum, kenali kadar-kadar mereka, wa huquqahum fil Islam, dan hak-hak mereka di
Islam. Jadi sekali lagi kita ini berbicara tentang Bani Hashim, keturunan-keturunan Nabi, keluarga-keluarga Nabi yang apa? Yang ada di dalam Islam. Kita tidak berbicara yang ada di luar Islam. Kemudian wa maulal qaumi minhum. Maula satu kaum adalah bagian dari mereka. Mereka juga berhak untuk mendapatkan penghormatan. Maula itu kaum muslimin bisa bermakna dua. Budaknya pun ya, budak misalnya budaknya Bani Hashim atau mantan budaknya, mereka juga berhak untuk mendapatkan penghormatan karena mereka ada memiliki kaitan. Ya, jadi hanya dengan ada kaitan antara mereka, ya budak dengan ini juga berhak untuk mendapatkan penghormatan. Atau dia berkongsi atau bekerja sama dengan suku yang lain, maka mereka juga berhak untuk mendapatkan penghormatan. Dan yang terakhir kata pengarang, wa ta'arraf li sairin nasi haqqan fil Islam, dan juga kenali pula hak-hak muslim yang lainnya di dalam Islam. Kita sebutkan dalam hadis bahwa di antara hak muslim, kata Nabi, hakul muslim alal muslim khamsun, dalam riwayat yang lain sittun. Hak muslim dengan muslim yang lainnya adalah ada 5, yaitu pertama raddus salam, membalas salamnya. Yang kedua wa iyadatul marid, mengunjungi orang sakit. Yang ketiga wa ittiba'ul janaiz, mengiringi atau mengikuti jenazahnya. Wajabatud dakwah, menghadiri undangannya. Wa tasmiyatul atis, dan mentasbitnya ketika ia bersin. Ini hak-hak muslim, dan masih banyak hak-hak yang lain yang harus dipenuhi. Ya. Dan di antara hak-hak yang harus dipenuhi adalah hak seorang istri oleh suami, dan insya Allah akan kita kaji di mana, di kajian pagi ini nanti di RKJA, ya, tentang kezaliman suami terhadap istri. Ya, baik, kita cukupkan kajian sampai di situ. Untuk pertanyaan disimpan saja untuk di masa berikutnya, ya, karena di pertemuan berikutnya ini masih bersinggungan dengan apa yang kita bahas pagi ini, yaitu tentang keutamaan orang-orang Ansor. Ya, demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.